selaku dosen mata kuliah kepemimpinan dan administrator kesehatan, juga rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai studi praktik kepemimpinan dan administrasi kesehatan di Puskesmas Kertanegara. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Rismawati, Muhammad Ilham Zailani, Nisma Nurisma Junior, Suci Rahmawati, Siti Matama, Aisyah, Raisa Mutia Gaida, dan Tiara Nurudati. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini yang melatar belakangi dari studi praktik dari kelompok kami yaitu Puskesmas merupakan ujung tombak dari pelayanan kesehatan masyarakat yang berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya promotif dan juga preventif. Kepemimpinan yang baik di lingkungan Puskesmas menentukan arah kebijakan, efisiensi dan juga keberhasilan target dalam program kesehatan. Kepala Puskesmas tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga berperan sebagai perencanaan dan juga motivator, pengarah dan juga fasilitator bagi seluruh staf agar mampu bekerja secara kolaboratif. Di sisi lain, administrasi kesehatan menjadi fondasi dalam pengelolaan sumber daya melalui dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan kegiatan kesehatan agar berjalan efektif dan akurat. Puskesmas Kertanegara yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya ini merupakan puskesmas yang sudah menerapkan peraturan seperti dalam Permenkes nomor 19 tahun 2024. Namun seperti halnya puskesmas lain masih terdapat tantangan seperti keterbatasan tenaga khusus dan juga sarana prasarana yang belum optimal serta perlu meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan studi praktik kepemimpinan dan juga administrasi kesehatan di Puskesmas Kertanegara guna memahami bagaimana manajemen kesehatan dilaksanakan sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan juga penghambat dalam meningkatkan mutu kependudukan. Oke, mungkin di sini ada yang pertama itu rumusan masalah. Di studi praktik ini kami merumuskan bagaimana untuk bentuk dan juga penerapan kepemimpinan yang dijalankan di Puskesmas Kertanegara. Yang kedua, bagaimana sistem administrasi kesehatan diterapkan di Puskesmas Kertanegara dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Lalu yang ketiga, apa saja kendala dan juga tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kepemimpinan dan juga administrasi kesehatan di Puskesmas Kertanegara. Yang kedua yaitu ada tujuan besar, di mana tujuan mengetahuinya itu yang pertama untuk mengetahui dan juga menganalisis bentuk kepemimpinan yang diterapkan di Puskesmas Kertanegara. Yang kedua, mempelajari sistem administrasi kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas Kertanegara. Yang ketiga, mengidentifikasikan faktor pendukung, kendala serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas kepemimpinan dan juga administrasi kesehatan di Puskesmas. Adapun manfaat yang ketiga bagi mahasiswa yaitu yang pertama mendapatkan pengalaman langsung tentang praktik kepemimpinan dan juga administrasi kesehatan di Puskesmas. Yang kedua untuk Puskesmas itu sendiri yaitu untuk bahan masukan dan juga bahan masukan untuk meningkatkan manajemen, administrasi dan juga mutu lain. Yang ketiga pastinya untuk institusi pendidikan ini juga bisa dijadikan sebagai referensi pembelajaran mata kuliah kepemimpinan dan juga administrasi kesehatan. Yang keempat untuk masyarakat itu sendiri bisa untuk meningkatkan pemahaman dan juga partisipasi dalam kegiatan kesehatan bersama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya yaitu konsep kepemimpinan bersama. Menurut Yukon 2013, kepemimpinan dapat dimaknai sebagai kemampuan seorang dalam mengaruhi, membimbing serta menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam sektor kesehatan, kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan mutu pelayanan, koordinasi antar tenaga kesehatan serta keberhasilan program yang akan dijalankan. Selanjutnya yaitu ada teori kepemimpinan. Yang pertama, tren teori atau teori sifat yaitu menekankan bahwa pemimpin memiliki karakteristik bawaan seperti kecerdasan, rasa percaya diri dan integritas. Yang kedua yaitu behavioral theory atau teori perilaku. Teori ini menitik beratkan pada budaya kepemimpinan yang bisa berorientasi langsung pada
tugas maupun pada hubungan antar individu. Yang ketiga yaitu situational theory atau teori kepemimpinan situasional. Teori ini menyatakan bahwa gaya kepemimpinan perlu disesuaikan dengan tingkat kesiapan dan kompetisi bawahan. Yang keempat yaitu transformasional dan transaksional. Teori kepemimpinan transformasional ini melihat pemimpin sebagai sosok motivator, inspirator, dan juga agen perubahan. Sedangkan kepemimpinan transaksional lebih berfokus pada penggunaan sistem penghargaan dan hukuman sebagai upaya mendorong pencapaian kinerja bawahan. Selanjutnya yaitu kepemimpinan dalam pelayanan kesehatan. Nah, kepemimpinan dalam sektor kesehatan memiliki peran yang krusial karena berkaitan langsung dengan pelayanan, koordinasi tim kesehatan, dan keberhasilan pencapaian target program yang akan dijalankan. Gaya kepemimpinan transformasional dipandang sebagai model yang paling efektif diterapkan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas karena menurut BOS dan Regio 2006 pemimpin transformasional mampu memberikan inspirasi, memberikan pengaruh ideal, stimulasi intelektual, dan perhatian individual. Selanjutnya yaitu administrasi kesehatan. Menurut Azwar 2010, administrasi kesehatan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan kesehatan. Tujuan dari administrasi kesehatan yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan ada cakupan administrasi kesehatan yaitu ada manajemen sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, dan sistem pelaporan. Selanjutnya akan saya Oke, untuk selanjutnya itu ada fungsi administrasi dalam puskesmas. Nah, fungsi itu administrasi kesehatan adalah proses pengolahan sumber daya dan kegiatan secara sistematis untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan di puskesmas. Administrasi berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal berdasarkan teori manajemen. Fungsi administrasi meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan penilaian atau biasa disebut dengan POAC atau P1 sampai P3. Administrasi ini yang baik, transparan, dan akuntabilitas membantu efisiensi, mempercepat pengembangan keputusan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya itu ada puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Ini tuh terbagi menjadi dua, di mana ada peran dan fungsi puskesmas. Peran dan fungsi puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menekankan upaya promotif dan preventif sesuai dengan Kemenkes pada nomor 43 tahun 2019. Puskesmas itu berperan sebagai pusat pelayanan kesehatan primer yang tidak hanya mengobati, tetapi juga melaksanakan penyuluhan, imunisasi, deteksi dini, serta pembinaan kesehatan lingkungan. Selain itu, fungsi utama puskesmas adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat serta pelayanan kesehatan keluarga. Nah, yang kedua itu ada kebijakan dan regulasi terkait puskesmas. Hal ini tuh menurut dasar hukum adalah Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas yang mengatur tugas, fungsi, dan persyaratan penyelenggaraan serta diperkuat oleh Permenkes nomor 19 tahun 2024 tentang penyelenggaraan puskesmas dengan sistem pelaksanaan terintegrasi. Puskesmas ini bertujuan melaksanakan kebijakan kesehatan di wilayah kerjanya untuk mewujudkan kecamatan sehat melalui pendekatan keluarga dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Kebijakan ini tuh juga berimplikasi pada peningkatan mutu layanan melalui penerapan 12 indikator, standar pelayanan minimal, serta sistem akreditasi sebagai bentuk pengakuan terhadap penerapan standar mutu di puskesmas. Selanjutnya kami jelaskan. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Nah, untuk lokasi dan waktu pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan di UPTD Puskesmas Kertanagara yang beralamatkan di Jalan Kota Baru, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Nah, adapun kegiatan ini dilakukan pada September 2025. Nah, untuk pelaksanaannya di tanggal 22 September itu kita
melakukan kunjungan pertama untuk mengurus perizinan dan mengonfirmasi jadwal wawancara. Selanjutnya di tanggal 25 September baru kita melakukan wawancara bersama staf administrasi, lalu bersama perawat dan bidan. Selanjutnya di tanggal 26 Septembernya dilanjutkan wawancara bersama dokter dan kepala puskesmas. Nah, untuk penjadwalan wawancara ini tuh disesuaikan dengan waktu yang ditetapkan oleh pihak puskesmas agar proses pengumpulan data tidak bisa berjalan lancar dan tidak mengganggu proses pelayanan di puskesmas. Adapun subjek dalam kegiatan ini yang pertama itu ada kepala puskesmas, lalu ada staf administrasi, lalu ada tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan, serta ada pasien atau masyarakat pengguna layanan. Untuk sumber datanya ada dua, yaitu yang pertama ada primer, kita melakukan dari hasil observasi, selanjutnya ada wawancara. Untuk yang kedua itu ada sekunder, ini dari dokumen resmi, kita telah dari laporan tahunan, data statistik, struktur organisasi, dan SOP puskesmas. Nah, selanjutnya itu ada metode pengumpulan data. Nah, untuk metode pengumpulan data ini ada tiga. Yang pertama itu dengan observasi. Nah, di sini kita mengamati struktur organisasi, alur pelayanan, lalu interaksi, dan sarana dan prasarana. Selanjutnya itu ada wawancara. Nah, di sini menggunakan metode semi tertutup dengan informan kunci. Nah, informan kunci itu orang-orang yang memahami kegiatan di puskesmas, yang mengerti kegiatan di puskesmas seperti yang tadi dari staf administrasi, kepala puskesmas, dan lain sebagainya. Untuk maksud dari pedoman semi terstruktur ini, wawancara ini kami memiliki daftar pertanyaan utama, tapi kami kembangkan lagi pertanyaannya sesuai dengan jawaban responden agar pertanyaan atau jawaban yang kita dapatkan itu bisa lebih mendalam dan alami. Lalu ada untuk jadwalnya itu tadi sudah disebutkan dan oleh pihak puskesmas. Lalu yang terakhir itu ada tadi dokumentasi. Di sini kita menelaah laporan tahunan, data kesehatan, struktur organisasi, dan SOP sebagai pelengkap data. Ini untuk metode pelaksanaan, selanjutnya dilakukan. Baik, saya lanjutkan yang kedua yang selanjutnya yaitu instrumen dan alat bantu. Di sini yang pertama itu pedoman observasi. Nah, itu berbentuk teknis dengan indikator. Kenapa? Karena pada saat kami di lapangan itu banyak pertanyaan yang mungkin bersifat umum, namun kami spesifikkan kembali agar apa? Agar pola komunikasi antar staf atau mekanisme pengambilan keputusan serta bagaimana sarana dan prasarana dapat dikelola. Pedoman ini kami gunakan untuk melakukan pengamatan langsung di lapangan supaya tidak susah dan juga fokus pada variabel yang dikaji. Untuk yang kedua yaitu pedoman wawancara. Di sini berisi daftar pertanyaan terbuka yang digunakan untuk mengarahkan proses wawancara dengan kepala puskesmas, administrasi, dan tenaga kesehatan. Pertanyaannya mencakup aspek kepemimpinan seperti strategi motivasi, pola koordinasi, dan pengambilan keputusan, serta aspek administrasi seperti penyusunan anggaran dan pelaporan kegiatan. Untuk yang ketiga yaitu lembar dokumentasi. Di sini kami menggunakan instrumen untuk menelaah dokumen seperti laporan tahunan, kunjungan pasien, dan struktur organisasi. Untuk selanjutnya, next yang ke bagian kedua yaitu teknis analisis data. Di sini untuk menganalisis data kami menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena data yang diperoleh bersifat naratif dan bukan angka. Analisis yang dilakukan mengikuti tahapan dari Miles dan Huberman yang disebutkan di awal, yaitu reduksi data, penyajian data, dan triangulasi untuk mengalihkan kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu reduksi data. Di tahap ini kami menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tema penelitian. Yang praktik yang kami gunakan yaitu kepemimpinan dan administrasi kesehatan. Dari hasil wawancara dengan kepala puskesmas, kami hanya mengambil bagian berkaitan dengan gaya kepemimpinan dan pola komunikasinya saja. Untuk yang kedua yaitu penyajian data. Setelah direduksi, data yang kami tampilkan dalam bentuk narasi dan bagan agar mudah dipahami dan dapat menunjukkan hubungan antar temuan. Data kunjungan yang
pasien kami sajikan dalam tagar memperlihatkan pola penyakit yang dominan di wilayah kerja. Untuk yang ketiga, triangulasi yaitu untuk memastikan keabsahan data dan membandingkan hasil observasi dengan wawancara dan dokumentasi. Tenaga kesehatan tentang keterbatasan sumber daya dengan mengecek melalui observasi langsung dan laporan tahunan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan kami rumuskan secara bertahap sepanjang proses analisis sampai data yang benar-benar matang agar menggambarkan pola kepemimpinan kepala puskesmas, aktivitas administrasi, tantangan yang dihadapi, dan dampak terhadap mutu pelayanan kesehatan di puskesmas Kertanegara. Yang selanjutnya itu ada gambaran umum Puskesmas Kertanegara. PPTD Puskesmas Kertanegara merupakan salah satu puskesmas yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Puskesmas ini berlokasi di Jalan Baru, Kelurahan Kertanegara, Kecamatan Ciberem, dengan kode wilayah 46196 dan resmi beroperasi pada tahun 2020. Puskesmas Kertanegara ini memiliki 4 wilayah kerja. Yang pertama itu ada Kelurahan Kertanegara, Kelurahan Setiajaya, Kelurahan Setianegara, dan Kelurahan Setiaratu. Puskesmas Kertanegara terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan primer yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat. Kepala Puskesmas Kertanegara saat ini adalah Bapak Muhammad Ginanjar S.Kepners yang berperan dalam memimpin pengelolaan pelayanan kesehatan serta pengembangan program sesuai kebutuhan masyarakat dan kebijakan Kota Tasikmalaya. Adapun visi misi Puskesmas Kertanegara dengan visi terwujudnya masyarakat Kota Tasikmalaya yang mandiri dan dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatannya dengan misi meningkatkan manajemen kesehatan yang efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu dan merata, membangun kemitraan dengan berbagai pihak, memberdayakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, dan mengembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi. Adapun struktur organisasi ILP Puskesmas Kertanegara itu karena peraturan baru dari Permenkes nomor 19 tahun 2024, jadi pembagian tugas itu per klaster, jadi sudah tidak ada lagi KTU. Jadi tugas KTU itu kan semua administrasi telah diintegrasikan ke dalam klaster manajemen. Adapun yang pertama itu dengan jabatan tertinggi ada Kepala Puskesmas Bapak Muhammad Ginanjar S.Kepners. Di bawahnya ini ada penanggung jawab dari klaster 1 sampai klaster 5. Yang pertama itu ada penanggung jawab klaster manajemen, ada Bapak Ipan S.Kepners. Yang kedua itu ada penanggung jawab klaster kesehatan ibu dan anak, ada Ibu Eti Nurbaiti. Yang ketiga itu ada penanggung jawab klaster kesehatan dewasa dan lansia, ada Dr. Ismi. Yang keempat itu ada penanggung jawab klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan itu ada Ibu Neneng S.Kepners, dan penanggung jawab lintas klaster itu ada Dr. Densa. Data yang kami dapat dari Puskesmas Kertanegara tentang perhitungan sumber daya manusia kesehatan berdasarkan standar ketenaga kerjaan minimal Permenkes nomor 19 tahun 2024, UPTD Puskesmas Kertanegara dengan jenis puskesmas tidak terpencil dan rawat inap tahun 2020. Yang pertama itu ada jenis sumber daya manusia kesehatannya, ada dokter yang memiliki kompetensi di bidang keluarga layanan primer dengan jumlah itu 0, artinya kurang dari standar minimal. Yang selanjutnya itu ada dokter umum, jumlahnya itu ada 4 sesuai dengan standar minimal. Selanjutnya ada dokter gigi dengan jumlah 1 sesuai dengan standar minimal, ada perawat dengan jumlah 12 lebih dari standar minimal, ada bidan berjumlah 11 lebih dari standar minimal, ada tenaga promosi kesehatan dengan jumlah 1 kurang dari standar minimal, ada epidemiologi kesehatan dengan jumlah 0 kurang dari standar minimal, ada tenaga sanitarian lingkungan dengan jumlah 1 sesuai dengan standar minimal, ada yang ke-8 itu ada nutrisionis berjumlah 2 sesuai dengan standar minimal, ada apoteker berjumlah
3 lebih dari standar minimal. Ada tenaga teknologi laboratorium medik berjumlah 3 sesuai dengan standar minimal. Ada psikologis klinik berjumlah 0 kurang dari standar minimal. Yang ke-12 itu ada fisioterapis berjumlah 0 kurang dari standar minimal. Yang ketiga ada terapis gigi dan mulut berjumlah 2 lebih dari standar minimal. Dan tenaga sistem informasi kesehatan itu ada 1 sesuai dengan standar minimal. Ada tenaga administrasi keuangan itu ada 1 sesuai dengan standar minimal. Ada tenaga kewirausahaan itu ada 1 kurang dari standar minimal. Ada pekerja kebersihan dan keamanan itu ada 1 kurang dari standar minimal dengan jumlah 43 sesuai dengan standar minimal. Baik, selanjutnya ada capaian kinerja puskesmas. Nah, untuk capaian kinerja puskesmas ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Di antaranya, meningkatnya kunjungan masyarakat, pelayanan yang dinilai ramah dan memuaskan, serta ketersediaan obat yang selalu terjaga. Jadi, pasien tidak perlu mencari obat di luar dari puskesmas. Kemudian dari sisi administrasi, sistem pendaftaran sudah menggunakan kombinasi offline dan online. Jadi dapat membantu mengurangi penumpukan antrian meskipun masih menghadapi kendala seperti gangguan listrik ataupun jaringan internet. Kemudian dari aspek sumber daya manusia, puskesmas memiliki sekitar 43 tenaga kesehatan yaitu ASN dan BLUD atau ASN. Namun masih terdapat kekurangan SDM seperti pada epidemiolog, psikologi, sanitarian, psikologi, dan fisioterapis. Dengan segala keterbatasan tersebut, kinerja puskesmas Kertanegara secara umum dinilai baik dan sesuai target meski masih memerlukan penguatan sarana dan prasarana dan pemerataan tenaga. Kemudian ada data statistik kesehatan masyarakat di wilayah 3 puskesmas Kertanegara. Nah, ini ada data dari puskesmas pada tahun 2024 itu seluruh penyakit terbanyak kunjungan rawat dalam puskesmas Kertanegara. Dari data tersebut tercatat Islam menduduki peringkat pertama dengan total 3.200 kasus dengan 1.482 laki-laki dan 1.767 perempuan. Dengan kasus terbanyak berasal dari kelurahan Kertanegara yaitu sebanyak 1.346 kasus. Kemudian dari hasil rekapitulasi tersebut, ada pun penyakit yang tidak menular yaitu ada hipertensi, gastritis, diabetes mellitus dan diabetes sebagai 5 penyakit teratas dan disusul oleh beberapa penyakit lainnya. Kemudian pola ini menunjukkan bahwa penyakit menular seperti ispa masih dominan terutama pada musim pancaroba, sementara penyakit tidak menular atau PPM seperti hipertensi dan diabetes terus meningkat seiring dengan pola hidup masyarakat. Kemudian ada analisis kepemimpinan kesehatan di puskesmas Kertanegara dan kepala puskesmasnya itu Bapak Muhammad Ginanjar. Pada berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi di puskesmas Kertanegara, kepemimpinan kepala puskesmas di Kertanegara ini bisa dikategorikan sebagai kepemimpinan partisipatif dan demokratis karena pada kepala puskesmas ini mendapatkan musyawarah dalam pengambilan keputusan baik dengan staf internal maupun dengan pihak eksternal dan juga demokratis, transparan dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Hal ini juga dapat diterima pada pola komunikasi yang diterapkan yaitu adanya apel pagi untuk pengarahan dan monitoring setiap Senin hingga Kamis serta karya bulanan yang dihadiri oleh seluruh staf sebagai forum evaluasi. Kemudian yang selanjutnya Lalu berikutnya ada analisis administrasi kesehatan di puskesmas Kertanegara. Untuk pelayanan sendiri di puskesmas ini sudah mencakup pelayanan di luar ruangan dan juga di luar gedung dan juga di dalam gedung. Kalau untuk yang di luar gedung itu seperti kunjungan ke rumah dan juga untuk pos bidu atau posyandu. Lalu untuk pelayanan di dalam gedungnya itu seperti serangkaian pelayanan yang ada di puskesmas itu sendiri. Lalu untuk alur pelayanan itu sudah menyesuaikan dengan standar Permenkes terbaru yaitu pada Permenkes nomor 19 tahun 2024 tentang penyelenggaraan kesehatan di puskesmas yang mengendalikan berdasarkan siklus hidup pasien dan juga terintegrasi dengan layanan sistem kesehatan.
pertama itu keterbatasan sarana dan prasarana. Jadi karena ada perbaruan dari Kemenkes yaitu tentang siklus hidup itu, jadi ruangannya itu perlu ditambahkan. Lalu kesulitan juga adalah pemberdayaan masyarakat dan keluarga pasien untuk kesadaran dirinya juga kemandirian dalam pengelolaan sekitar, seperti pasien TBC itu kan perlu juga dukungan dari masyarakat sekitar dan juga keluarganya. Lalu untuk peluangnya itu sendiri ada dukungan untuk bisnis belajar dan juga pelatihan. Lalu ada juga keterlibatan staf dalam program nasional yaitu untuk SIHW, kesehatan gratis. Jadi untuk screening itu jadi cakupannya itu bisa lebih luas. Lalu adanya koordinasi tim yang sudah berjalan dengan baik melalui grup WhatsApp atau apel pagi dan juga ada lalu untuk analisis SWOT yang pertama itu ada strength dan kekuatan, jadi staf sendiri itu sudah dapat diandalkan dan juga terlatih. Lalu alur pelayanan itu sudah mengikuti standar terbaru, yaitu pelayanan sesuai dengan siklus hidup. Lalu adanya dukungan dari pihak puskesmas kepada staf yang ingin mengikuti pelatihan ataupun yang ingin belajar dan melanjutkan pendidikan. Lalu untuk satu kelemahan yang pertama itu ada sarana dan prasarana itu masih harus ditingkatkan demi kenyamanan pasien. Lalu dukungan finansial untuk pelatihan itu masih terbatas. Lalu yang ketiga itu pelayanan itu sebenarnya cepat, cuman di saat-saat tertentu itu waktu tunggu bisa mencapai 1 sampai 2 jam. Lalu untuk opportunity atau peluang sendiri itu komunikasi tim yang berjalan baik menggunakan koordinasi seperti di lokal akademi bulan itu kan dari semua fakultas jadi bisa saling berdiskusi. Lalu adanya program PKG yang menangani dan screening kesehatan. Lalu untuk ancaman itu ada keterbatasan fasilitas yang menghambat dalam pelayanan. Terus ada penyebaran informasi negatif di masyarakat yang menghambat ketersediaan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Lalu pemberdayaan kemandirian masyarakat itu selanjutnya ini ada dokumentasi kegiatan. Ini yang pokok yang pertama ini ada dokumentasi bersama pasien. Lalu ini yang kedua ini dokumentasi bersama staf administrasi. Lalu yang ketiga ini ada bersama perawat. Lalu ini yang keempat ini bersama kepala puskesmas. Ini foto satu bersama. Ini ada bersama perawat. Lalu yang sebelah sana ini ada bersama dokter. Dan ini ada dokumentasi saat kita menyusun laporan. Dan yang terakhir ini ada dokumentasi bersama bidan. Nah, sebelum kita ke sesi kesimpulan, kita ke sesi diskusi terlebih dahulu bagi teman-teman. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh. Perkenalkan, saya program dari kelompok ringan. Izin bertanya, menurut kalian apa kekurangan dan kelebihan gaya kepemimpinan demokratis selanjutnya boleh. Izin bertanya, selama kalian studi praktik di Puskesmas Iksan Negara ini pastinya kan kalian memiliki kesimpulan masing-masing ya. Nah, jadi bagaimana pandangan kalian tentang menjadi pemimpin di bidang kesehatan? Izin bertanya, tadi kan sudah disampaikan kelompok 3. Bapak. Izin bertanya, tadi kan sudah disampaikan jumlah kompetensi SDM yang ada saat ini. Nah, itu kan ada yang sudah memenuhi syarat, ada yang belum. Nah, jadi kesimpulannya apakah sudah memenuhi kebutuhan pelayanan berdasarkan hasil analisis situasi yang telah kalian lakukan. Nah, tadi kan juga sudah dijelaskan kalau ada yang kurang gitu. Nah, apakah itu tidak menjadi tantangan karena waktu di slide ditampilin waktu ada tantangan. Nah, itu cuma sarana dan prasarana. Tapi kalau untuk SDM yang kurang itu tidak masuk ke tantangan kalian. Apakah itu memang tidak masuk ke dalam tantangan itu atau bagaimana? Terima kasih.
Tadi rekomendasinya ada nggak? Rekomendasi. Ada Pak. Oh itu belum ya? Iya. Oh. Soalnya belum masuk nilainya. Ada satu lagi Pak, kelompok 4. belum? Ya. Iya. Dari kelompok 4, pertanyaannya, apakah ada strategi khusus dari Puskesmas Kersanegara untuk meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri, dan mungkin dilihat dari aspek kepemimpinannya, apakah ada hubungannya dengan pelayanan atau bagaimana? Silakan. Untuk berdiskusi lebih Boleh di pause dulu. Jawab pertanyaan dari Sapa. Selama studi praktik, apa yang dilakukan, bagaimana pengalaman kalian dalam mengaruhi pandangan kalian tentang menjadi pemimpin di bidang kesehatan? Jawabannya, selama studi praktik kami di Puskesmas Kersanegara, kami bahwa belajar menjadi pemimpin di bidang kesehatan tidak hanya tentang memberi perintah, tetapi tentang mengarahkan, mendengarkan, dan memberdayakan tim. Melihat bagaimana kepala puskesmas yang demokratis membuat kami menyadari bahwa pentingnya kerjasama lintas profesi, komunikasi yang terbuka, serta pengambilan keputusan yang berbasis musyawarah. Kami juga memahami bahwa seorang pemimpin kesehatan harus dapat adaptif terhadap keterbatasan sumber daya, tetapi fokus pada pelayanan masyarakat dan mampu memotivasi staf untuk terus berkembang. Pengalaman ini mengubah pandangan kami bahwa kepemimpinan di bidang kesehatan bukan hanya soal jabatan, tetapi tentang tanggung jawab sosial untuk memastikan pelayanan yang adil, berkualitas, dan berkesinambungan bagi masyarakat. Terima kasih. Antara suara yang besar atau marah ya? Enggak, Pak. Ngantuk saja di Pak. izin menjawab pertanyaan dari Risma Puspita. Tadi pertanyaannya kekurangan dan kelebihan dari gaya kepemimpinan demokratis Kepala Puskesmas Kersanegara. Nah, untuk kelebihannya yaitu gaya kepemimpinan demokratis di Puskesmas Kersanegara berhasil menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, kolaboratif, dan partisipatif sehingga berdampak positif terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Karena Kepala Puskesmas selalu melibatkan staf dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan penting, baik dengan tenaga kesehatan maupun pihak luar seperti RT, RW, dan kelurahan. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Kemudian untuk kekurangannya yaitu Kepala Puskesmas perlu memperkuat aspek pengawasan teknis, efisiensi waktu, dan tindak lanjut keputusan agar hasil musyawarah benar-benar terlaksana dengan baik di lapangan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Adinda yang tadi mengenai apakah ada strategi dari puskesmas untuk meningkatkan kualitas layanan, lalu apakah ada hubungannya antara aspek kepemimpinan dengan pelayanan ya, seperti yang sudah dijelaskannya oleh rekan-rekan kita sebelumnya, bahwa kepemimpinan di Puskesmas Kersanegara ini tuh dengan gaya kepemimpinan demokratis ya. Jadi pastinya ada ya strategi yang Puskesmas siapkan ini. Dari hasil wawancara kemarin juga ya sudah dijelaskan oleh Bu Dokter yang memegang klaster 4 ya, bahwasannya Puskesmas ini tuh biasanya melakukan musyawarah atau rapat evaluasi rutin untuk menampung masukan dan juga mencari solusi bersama guna meningkatkan kualitas pelayanan. Kayak kemarin itu kan mungkin yang kelihatan dari cover yang kurang itu tuh kan mengenai sarpras ya.
Nah itu biasanya juga tuh gimana pun juga dilakukan musyawarah dan juga menampung gitu ya masukan-masukan lalu dievaluasi. Nah, dan juga strategi ini itu mencerminkan kepemimpinan demokratis di mana pemimpin puskesmas ini juga melibatkan seluruh staf tanpa terkecuali dalam pengambilan keputusan sehingga terciptanya kerjasama dan juga pelayanan yang lebih baik. Jadi pada saat pengambilan keputusan juga tidak didasarkan oleh pendapat satu orang tapi juga secara menyeluruh. Kurang lebih seperti itu. Apakah menjawab? Terima kasih. Jadi kalau izin menjawab pertanyaan Joy, kalau berdasarkan slide ini tentang jumlah stok itu sebagian besar sudah sesuai dengan standar minimum yang seharusnya ada di puskesmas. Jadi tidak dimasukkan ke slide tantangan, hanya saja harapan dari puskesmas itu sendiri menambah tenaga seperti epidemiologi, psikolog dan juga terapis. Jadi itu hanya harapan saja agar ada tenaga. Cuma kalau untuk standar minimal tenaga kesehatan itu sudah terpenuhi Semua? Iya, kalau untuk standar minimal jadi itu mah kayak kalau mau tambahin itu lebih bagus. Sudah. Selanjutnya ini ada kesimpulan. Untuk kesimpulan pada materi ini itu puskesmas Kertanegara menunjukkan kepemimpinan partisipatif dan administrasi yang cukup baik sesuai Permenkes Nomor 19 Tahun 2024. Nah, untuk pelayanan berjalan dengan efektif, berkelanjutan dan komunikasi terbuka, meski masih ada kendala seperti sarana-sarana terbatas, lalu kekurangan tenaga khusus dan dukungan dana yang minim. Nah, secara umum, kinerja puskesmas ini baik, namun perlu peningkatan pada fasilitas, pemberdayaan masyarakat, dan efisiensi administrasi. Nah, ada saran dan rekomendasi dari kelompok kami, yaitu bagi puskesmas, itu adanya harus ada meningkatkan sarana dan prasarana, perlu digitalisasi data, dan tambah tenaga khusus seperti tadi ada epidemiologi, psikologi, dan fisioterapi. Lalu pada pemerintah atau dinas kesehatan ini membuat dukungan anggaran, alat medis, dan sistem informasi kesehatan. Nah, ada pun bagi tenaga kesehatan ini tingkatkan kompetensi melalui pelatihan dan kerjasama lintas profesi. Dan yang terakhir ini bagi masyarakat ini tingkatkan kesadaran hidup sehat dan partisipasi dalam program ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih atas perhatian. Sempat wawancara pasien. Dapat. Apa tanggapan pasien? Izin menyampaikan ya Bapak, jadi dari pasien tersendiri setelah dilakukan wawancara itu kan kepada 2 orang ya. Untuk pelayanan sendiri untuk dari pasien itu merasa sudah cukup baik, dan juga dari fasilitas dan juga dari ketepatan pegawai, keramahan dan juga lain-lainnya itu sudah cukup baik. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya kalau kemarin itu tuh mereka memberikan penilaian yang bagus dan juga hanya memberikan